setiap pujian, setiap penyembahan, setiap mazmur kami pasti menyukakan hati Tuhan. Dan sekarang waktunya kami mendengar isi hati Tuhan. Roh Kudus Allah layakkan kami agar firman Allah dimeteraikan dalam hidup kami. Di tengah kegelapan dunia, di tengah-tengah kehidupan dunia yang seperti sekarang ini, firman-Mu akan memberikan keteduhan. Firman-Mu akan menjaga, firman Allah akan menopang kami dan membawa kami hidup seperti Kristus. Seperti apa yang Tuhan mau. Mari Roh Kudus Allah bawa kami untuk mengenal Yesus lebih dan lebih lagi. Urapan yang baru atas hamba-Mu, atas kami semuanya. Dan kami siap menerima kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Bagaimana kabarnya? Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang luar biasa, ada yang biasa, ada yang dalam pergumulan, ada yang sudah melewati pergumulan, ada yang sedang menghadapi sakit penyakit, ada yang baru sembuh, mungkin ada juga yang sedang bergumul dengan penderitaan atau tekanan hidup. Tapi apapun itu, percayalah bahwa Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Saya akan melanjutkan khotbah saya. Beberapa minggu yang lalu kita akan melihat penyataan Allah tentang hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Mari kita membuka sekarang 2 Tawarik pasal 12. Dalam kitab 2 Tawarik pasalnya 12. Kita melihat ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Penekanan yang akan kita baca adalah ayat yang ke-8. Tetapi kita akan membaca mulai ayat 1. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan. Ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem, berhubung dengan ancaman Sisak, dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya bunyinya, mereka telah merendahkan diri. Oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka.
Aku segera akan meluputkan mereka. Dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan sisa. Kita baca ayat 8 bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan kita memang hidup dalam dunia. Dan kita akan berhadapan dengan sistem dunia. Tuhan tidak pernah minta kepada Bapaknya supaya kita keluar dari dunia ini. Yang lalu saya sudah sampaikan, tetapi ada ayat yang berkata, keluarlah dari dunia ini. Apa maksudnya? Artinya jangan tunduk, jangan mengikuti sistem dunia. Kita bisa beradaptasi dengan budaya di dunia. Tapi ketika itu berbenturan dengan prinsip firman Allah, saudara harus dengan tegas dan berani memilih taat dan tunduk kepada Allah. Karena itu tidak ada pilihan. Dikatakan akhirnya mau mengabdi kepada Allah, kepada Yehova, kepada Yahweh, atau mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Saya sudah pernah sampaikan, tidak mungkin siapapun kita, tidak mungkin siapapun hamba Tuhan itu di dalam hidup ini mengabdi kepada dua Tuhan. Dan kata mengabdi saya sudah pernah sampaikan, itu berarti melayani. Mengabdi itu berarti juga menyembah. Seorang anak Tuhan, seorang percaya tidak bisa menyerahkan hidup kepada Tuhan hari Minggu, tetapi Senin sampai Sabtu menyerahkan hidup kepada setan. Oh, kalau Minggu menyerahkan hidup kepada Tuhan, tapi Senin sampai Sabtu kepada kerajaan duniawi. Dan bersyukur dalam cerita ini, akhirnya raja bertobat. Merendahkan diri, merendahkan hati, meninggalkan kesombongannya. Dan sungguh-sungguh mau berbalik hanya kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sistem dunia yang lalu saya gambarkan dengan pengaruh Babel, itu sudah ada di sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Dimulai dari kitab Kejadian, Bapak Ibu. Roh Babel ini, roh keduniawian ini, roh yang memberontak kepada Allah, itu benihnya sudah ada. Sampai kepada zaman raja-raja. Sampai kepada kerajaan Babel pada zaman Sadrak, Mesak, Abednego. Pada zaman Daniel. Sampai pada masa kekaisaran Romawi. Dan sampai pada akhir zaman. Dan sistem ini akan menuju kepada istilah globalisasi, kepada istilah penyatuan dunia, kepada istilah dunia baru, dan itu memunculkan pemerintahan anti-Kristus. Memang istilah anti-Kristus seringkali dipakai kalau orang itu tidak percaya Kristus, orang itu menentang Kristus. Dalam pengertian yang sempit dan kecil disematkan istilah anti-Kristus. Tetapi anti-Kristus yang sesungguhnya dan yang sebenarnya bukan sesederhana itu. Nanti kita akan sampai ke sana. Mari kita mengingat sebentar. Sistem yang ada di dalam dunia ini
akan membawa seseorang menjadi sombong, tinggi hati, dan meninggalkan Tuhan. Kita baca sebentar ayat yang pernah kita baca. Kejadian 11 ayat 4. Ya, mari. Kejadian 11 ayat yang keempat. Saya hanya menyitir saja. Mari. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Kalau saudara punya toko, saudara punya bisnis, bukan berarti tidak boleh diberi nama. Ya, mencari nama artinya bukan seperti itu. Tetapi mencari nama ini dalam sistem Babel itu artinya mencari kemuliaan diri sendiri. Ya. Artinya mencari kemuliaan manusia. Dan menara Babel di sini dalam cerita kaitannya dengan mencari nama itu artinya mereka tidak pernah mau bersatu dengan Tuhan. Mereka akan berupaya bagaimana semua menjadi satu. Bagaimana semua hidup dalam kesatuan tetapi tanpa Allah. Sebuah hidup pernikahan itu bagaimana dua menjadi satu. Kalau tanpa kehadiran Allah. Tidak bisa. Bilang sama kanan kirinya, tidak bisa. Tidak mungkin. Kesatuan dan persatuan tanpa Allah. Itu yang dipikirkan pada saat kejadian 11 ayat 4. Mencari nama itu juga berarti hanya mengedepankan ambisi. Hanya mengedepankan kemauan. Tetapi tanpa kehendak Tuhan. Pada zaman Daniel, saudara nanti baca di rumah Daniel pasal yang ketiga dan Daniel pasal yang keenam. Dalam Daniel pasal yang ketiga, Nebukadnezar memaksa dengan mendirikan patung yang besar. Ini sistem Babel supaya semua orang, termasuk orang-orang Yahudi di dalam pembuangan, harus melakukan penyembahan. Penyembahan yang dipaksa. Penyembahan yang dipaksakan. Ini penyembahan palsu. Saudara pernah dengar saya paksa saudara harus berbahasa roh? Lalu saya bilang kalau tidak berbahasa roh masuk neraka. Pernah? Saya pernah paksa saudara kalau menyembah harus seperti ini. Tangan diangkat satu. Tangan yang satu di belakang punggung. Pernah? Model penyembahan dengan cara memaksa ini lebih kepada ritualitas yang akhirnya membawa kita kepada agamawi yang mati. Tetapi penyembahan yang sejati, penyembahan yang hidup itu lahir dari hatimu, dari seluruh totalitas kehidupanmu. Dan tidak hanya ditandai waktu ada di dalam gereja, tapi dalam gereja maupun di luar gereja, dalam hidup sehari-hari. Amin. Kalau cuma di gereja semua kayak malaikat. Kalau dalam gereja semua anak Tuhan yang manis. Coba kalau di luar gereja. Ayo. Ada di sini yang suka mobilnya dipepet orang. Ada di sini yang suka kalau naik motor dipepet orang. Ada di sini yang suka diganggu teman. Lalu itu hobi saya Pak, nggak apa-apa saya diganggu. Itu memang kesukaan saya. Kalau nggak ada yang ganggu saya sumpek Pak. Ada di sini yang hobinya kalau di jalan raya ingin diganggu orang. Kalau enggak saya akan cari gara-gara supaya diganggu. Dalam Daniel pasal yang ke-6.
Dalam ayat 5 sampai 6, mari kita buka sebentar. Untuk melihat sistem Babel, sistem dunia di kerajaan Babel pada masa Daniel. Daniel 6 ayat 5 sampai 6. Maka sistem Babel itu akan membatasi kehidupan keimanan kita. Kalau tadi memaksa kepada penyembahan yang palsu, memaksa kepada penyembahan yang gak benar, sekarang justru menentang supaya kita jangan memiliki penyembahan yang benar kepada Tuhan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Ya, supaya kelihatan resmi. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Terus ayat 6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita ini tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel. Tidak akan pernah. Setan itu tahu. Oh, kalau si A ini mau digoncang kayak apapun, dia pasti tetap kuat. Dia tidak akan menyangkal imannya. Tapi setan tunggu saat yang baik. Dan dia akan cari tahu apa yang bisa membuat si A ini menjadi linglung dan lupa daratan. Nah saudara, kecuali kata orang-orang itu dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Oh, setan tahu. Kalau si B ini cinta Tuhan, dia setia, dia ibadah, dia luar biasa, diciptakanlah. Justru pada saat dia harus ibadah, ada saja yang mengganggu. Atau ada saja berkat yang sedang datang, supaya nggak bisa hadir ibadah. Supaya sejenak berpikir, ini berkat gak akan datang lagi. Saya bukan mengajarkan saudara ya untuk berkata sama pemimpin di perusahaan, maaf ya, saya ini anak Tuhan. Kalau minggu saya gak bisa bekerja, bukan begitu. Kalau begitu saudara berdosa loh, salah. Bukan itu maksud saya. Tapi saudara bisa membedakan, saudara bisa memilah, saudara bisa ngerti. Dalam Daniel 6 ayat 5 sampai 6, hukum kerajaan itu menentang penyembahan terhadap Allah. Tetapi buat Daniel, dia tetap memilih penyembahan terhadap Allah. Melampaui larangan walaupun itu resmi dari pemerintah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita hidup tidak mudah. Lalu sistem Babel pada masa akhir zaman yang kita bisa lihat, coba kita buka sekarang Daniel pasal 13 ayat 7. Wahyu 13 ayat yang ke-7. Mari kita buka. Wahyu 13 ayatnya yang ke-7. Saya tidak menyitir yang sistem Babel pada masa kerajaan kekaisaran Romawi. Karena Bapak Ibu saya yakin pasti tahu bagaimana kejamnya Herodes ya, dan raja-raja, kaisar-kaisar di kerajaan Roma. Saya percaya cerita-cerita itu sudah sering kita dengar. Orang-orang percaya sampai diadu dengan singa, sampai diadu dengan algojo-algojo, sampai dibakar hidup-hidup. Tetapi mereka tetap memandang kepada sorga. Saudara, sekarang kita lihat Wahyu 13 ayat yang ke-7. Ini yang akan terjadi dengan sistem Babel pada akhir zaman. Wahyu 13 ayat yang ke-7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Akan ada sistem politik global di mana akan ada kuasa atas semua bangsa.
Lalu kalau kita lihat mulai ayat yang ke-16 sampai 17 akan ada sistem ekonomi global yang dikuasai oleh spirit Babel ini. Mari kita lihat pasal 13 ayat 16 sampai 17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli, tidak seorang pun dapat menjual, selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Tidak bisa jual atau beli tanpa tanda. Artinya apa? Nanti pada masa sistem Babel ini berlaku di akhir zaman, maka kontrol akses hidup kita itu akan nyata. Dan sekarang sedang menuju ke sana. Sehingga spirit Babel akan membuat siapapun kita akan punya ketergantungan total terhadap sesuatu. Saudara, ini kita berada di dalam keadaan dan kondisi dunia yang tidak semakin mudah. Kalau zaman saya dulu yang namanya sekolah Kristen itu lebih banyak membantu. Yang tidak bisa bayar diupayakan bagaimana caranya anak ini bisa bayar. Tapi kalau sekarang yang namanya sekolah Kristen, ketika dimintai bantuan akan bilang masih banyak sekolah lain di luar. Kenapa sekolahkan anak di sekolah ini? Jelas ini sekolah yang bayarannya mahal. Kalau mau ya bayar, nggak mau ya keluar loh. Betul, bahasa Jawa metuo. Betul nggak? Sama, di beberapa sekolah Katolik juga begitu. Memang ada yang diupayakan beasiswa, tapi ada juga yang disarankan coba masuk cari ke sekolah yang lain. Sekolah negeri masih banyak. Padahal si papa dan mamanya pengen si anak ini mendapat asupan pendidikan rohani. Ya, ini PR buat banyak sekolah. Pihak sekolah akan berpikir apa? Kami juga butuh dana operasional. Kami juga butuh uang untuk menghidupi para guru. Untuk memaintenance gedung. Untuk melakukan pendekatan secara diknas dan sebagainya. Saudara, ini fakta kehidupan. Ya, dan nanti pada akhirnya betul-betul Roh Babel ini akan menguasai sistem politik. Roh Babel akan menguasai sistem ekonomi dan semua pakai label global, global. Ya, dan akhirnya juga sistem agama. Coba kita buka Wahyu 13 ayat yang ke-8. Semua nanti akan masuk kepada era yang namanya universal. Semua akan berkata, semua itu baik. Tujuannya sama kok, ke sorga. Hanya caranya yang beda-beda. Satu lewat belauran, satu lewat kenjeran, satu lewat kali butuh, yang satu lewat menganti. Loh, itulah jalan kalau menuju tunjungan. Ini menuju sorga, bror. Lain. Ini sorga, bukan jalan di dunia. Coba. Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ada kata apa? Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Menyembah siapa? Ini penyembahan yang palsu yang sekarang sedang tren di mana-mana. Saudara, hampir semua agama punya yang namanya praise and worship. Yang dulu hanya ada di dalam gereja. Karena itu saudara jangan kalah. Saudara kalau nyanyi ya sudah. Cuma begitu-begitu saja, dalam arti apa? Maksud saya itu ya nggak perlu saudara lompat-lompat, nggak perlu juga teriak-teriak, nggak perlu juga saudara sampai kepala di bawah, kaki di atas, atau
lompat sana, lompat. Bukan itu maksud saya. Kalau saudara menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, tetap ukurannya Tuhan melihat hatimu. Ya, kalau memang saudara nggak bisa nyanyi, Tuhan juga lihat hatimu. Tapi kalau saudara bisa nyanyi, saudara diam, Tuhan juga melihat hatimu. Lihat hati kita, tidak lihat baju kita, tidak lihat potongan rambut kita. Tapi saya nggak menyuruh saudara datang ke sini rambut masih penuh roll, kepala masih banyak roll. Enggak. Tetap dengan sopan, dengan baik, karena untuk Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, semua ya yang saya sebut dalam Wahyu 13 ini. Tadi ayat 7, ayat 8, ayat 16, 17. Ada sistem politik, ada sistem ekonomi, ada sistem agama. Dan semua ini akan dibuat sedemikian rupa oleh sistem Babel, sistem agamawi, untuk membuat kita menantikan satu pribadi yang bisa menyelesaikan semuanya dengan kedok persatuan dan kesatuan. Memberikan kedamaian yang palsu, memberikan ketentraman yang palsu, memberikan ketenangan yang semu. Orang sedang mencari kedamaian. Orang sedang mencari yang namanya ketenangan. Orang sedang mencari yang namanya hal-hal yang baik. Dan itu nanti akan ada satu pribadi, yaitu antikristus. Yang bisa melakukan bersama dengan pemimpin-pemimpin. Dan itu akan membuat banyak gereja, banyak anak Tuhan akan terkecoh. Coba kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Kita akan melihat 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. 2 Tesalonika pasalnya yang kedua ayat 3 dan 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun, ini garis bawahi, bagaimanapun juga. Sekarang ini banyak penipuan. Ya, karena itu dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Ya ini antikristus yang harus binasa. Terus ayat 4. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah. Bahkan ia akan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Seolah-olah kedatangannya menjadi jawaban bagi dunia. Ini nanti akan menyangkut sistem pemerintahan dunia. Ini nanti akan menyangkut para pemimpin-pemimpin bangsa. Dan ini memang akan dan harus terjadi. Kita tidak boleh menutup-nutup ini. Akan ada damai palsu. Akan ada solusi instan. Orang ini akan betul-betul memiliki karisma. Seperti punya karunia-karunia yang hebat. Dia akan pandai berdiplomasi. Dia akan pandai bernegosiasi. Tetapi ujung-ujungnya supaya kita tidak menyembah Allah, tetapi menyembah kepada sesuatu yang lain yang di luar Allah. Dan mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya mau berkata cukup tegas ini. Tapi ini cukup gak enak untuk didengar. Banyak orang dengan berkata saya menyembah Allah,
tapi sebenarnya menyembah gereja. Mohon maaf ya. Saya menyembah Allah, tapi mohon maaf menyembah pendetanya. Ya, mohon maaf saya menyembah Allah, tapi menyembah siapa hamba Tuhan itu. Banyak ini Bapak Ibu. Banyak ini. Saya harus menyampaikan ini. Banyak sekali orang yang tidak sadar apa yang menjadi porsinya Tuhan, apa yang jadi porsinya Allah. Saudara kasih itu untuk manusia. Saudara akan berkata, aduh Pak, Bapak ini pelayanannya luar biasa. Ibu ini aduh sudah sangat dekat sama Tuhan. Sangat dekat sama Tuhan berarti mau mati. Cuma hamba Tuhan yang dipuji gak terasa. Kalau dia terasa, dia peka, dia akan bilang, Hus jangan gitu, saya belum mau mati. Banyak loh Bapak Ibu. Yang tanpa sadar, ya, ini seolah-olah seperti sistem Babel ini. Yang membawa kita lebih kepencut sama hal-hal yang kelihatannya rohani. Tapi sebenarnya itu menggantikan posisi Allah. Dan itu ironisnya ada di dalam gereja. Ada di mana? Ada juga di dalam keluarga. Ada di mana? Ada di komunitas-komunitas tertentu. Kalau nggak ada si dia, rasanya nggak ada Tuhan yang hadir. Kalau nggak ada si dia, kayaknya nggak ada karunia-karunia yang bekerja. Kalau nggak ada si dia, kayaknya penyembahan kita seperti di tengah neraka. Kayaknya masih panas saja, nggak enak. Saudara, saya sudah sampaikan, saudara harus mengabdi hanya kepada Allah. Bukan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan dunia. Bukan mengabdi, menyembah, melayani roh Babel. Yang sudah ada pada zaman kitab Kejadian. Yang sampai hari ini masih ada. Dan yang saya heran, gereja juga kemasukan tanpa sadar, tanpa tahu. Bangga saya Pak, gereja saya ini. Ya kenapa? Jemaatnya Pak, puluhan ribu. Ya puji Tuhan. Puluhan ribu, ya puji Tuhan. Bapak tahu dalam seminggu ada pertobatan 3.000 jiwa. Oh luar biasa. Dalam 1 bulan, ini gereja yang lain ada yang bilang 100 Pak pertambahannya. Oh puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi saya tanya, itu jemaat murni yang kamu jemput di Jembatan Merah? Yang kamu cari dari Kapasan? Kamu cari dari daerah-daerah yang tidak kenal Kristus? Enggak Pak, dia datang sendiri. Oh terus? Ya kami baptiskan, kami layani. Terus? Kamu gak tanya, kamu dari gereja mana? Iya aku gak tanya ya Pak ya. Lah waktu dia datang itu murni jemaat yang tidak kenal Tuhan atau cuma pindah dari gereja lain? Ternyata dari gereja lain. Lah berarti apa bedanya? Jangan bangga. Itu biasa. Biasa. Itu bukan sesuatu yang luar biasa. Enggak ada yang amin Bapak Ibu. Heran saya. Bapak Ibu ada di mana sih? Jangan-jangan ingat ayam goreng ini di rumah ini. Terima kasih. Walaupun telat tapi akhirnya amin. Berarti masih aman. Loh benar loh Bapak Ibu. Karena itu saya belum pernah menemukan satu gereja yang betul-betul murni misalnya 100 orang diselamatkan.
dari seberang. Nah, 100 orang, 500 orang dari mana? Gereja lain. Sementara yang gereja kecil-kecil itu nangis Bapak Ibu. Kemana Pak jemaatnya? Kok habis? Iya Pak di sana, karena di sana ada pembagian sesuatu. Pembagian apa? Pembagian sembako. Loh kalau saya mau Bapak Ibu, ya kalau kita umumkan saja di depan. Ada pembagian sabun gitu saja, penuh gereja ini. Cuma sabun padahal. Nanti pulang tinggal kita gosok. Pasti penuh. Saya bilang sama istri saya, pengen jemaat ini banyak, penuh gampang. Gak usah pakai lewat radio. Kalau zaman dulu kan lewat radio. Sekarang WA group itu loh. Lebih mujarab Bapak Ibu. Dulu kan lewat Bahtera, Suara Yuda, Sangkakala. Gak tahu ada lagi apa, Nafiri. Kalau ada gak tahu saya. Sekarang lewat WA group. Hadirilah, datang, nikmati. Plus ada tambahan bawahnya. Pembagian roti spiku. Cuma roti. Orang rela akan datang. Apalagi kalau ada embel-embel. Door prize. Apa? Door prize-nya. Ayo Bapak Ibu pilih apa misalnya? Lemari es. 1 pintu. Loh kok 1 pintu? Setengah pintu saja orang tertarik. Apalagi 1 pintu. Apalagi 2 pintu. Setengah pintu pun datang orang. Pak Bapak ini khotbah nyinggung sana nyinggung sini. Nyender sana nyender. Enggak Bapak Ibu, saya menyampaikan kebenaran. Ini fakta fenomena yang terjadi. Karena itu apa? Bagaimana saudara harus meresponi kehidupan hari-hari ini? Mari kita lihat. Yang lalu kan saya sudah sampaikan Yohanes 17 toh, ayat 15 sampai 16 bahwa Tuhan tidak pernah minta kepada Bapaknya supaya kita diambil dari dunia. Tapi kita harus tetap ada di dunia. Ya boleh ditampilkan. Yohanes 17 itu ayat 15 sampai 16 ya. Kita baca saja dengan cepat ya. Yohanes 17 ayat 15 sampai 16. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ini doa yang luar biasa. Ya, doa yang luar biasa. Bapak Ibu mungkin berkata, nak, papa mama enggak bisa kasih kamu seperti harapanmu, seperti mimpimu. Tapi papa dan mama punya sesuatu yang lebih penting. Apa? Doa kita kepada Tuhan. Tuhan, lindungilah anak-anak saya. Benar Bapak Ibu. Kalau anak-anak belum pulang itu, saya pasti akan tunggu di bawah sampai dia pulang. Kecuali saya sudah sangat capek dan ngantuk. Anak-anak datang loh, papa kok belum tidur? Iya karena kamu belum pulang. Papa tunggu kamu. Karena kamu belum pulang. Kenapa kok pulang malam? Kamu dari mana? Ya Pak lembur, ini itu. Ya kan? Seperti itu Bapak Ibu. Ini Tuhan Yesus berkata supaya Bapa melindungi kita dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Dunia ini bukan rumah kita, bukan asal kita. Saudara mau mengumpulkan apa di dunia ini? Mau mengumpulkan apa? Malu loh sama Tuhan. Saya ini berkali-kali kalau doa saya malu sama Tuhan. Saya punya banyak hal yang saya bilang Tuhan, saya ini harus dikoreksi banyak. Saya malu loh sama Tuhan. Malu saya. Amin. Nih terus. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Wahyu 18 ayat 4. Wahyu 18 ayat 4. Saya berharap Bapak Ibu jangan ada yang ngantuk ya. Kalau yang ngantuk cepat minum atau apa boleh. Asal jangan makan. Jangan nyemil ya. Nanti nyemil di rumah. Ya, mari kita lihat Wahyu 18 ayat 4. Ini benar Bapak Ibu, ini kenyataan, ini kenyataan yang terjadi ya. Lihat ini. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga.
Berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Kata pergilah, kata keluarlah di sini ini. Jangan mengambil bagian, ya, jangan turut, akhirnya ditimpa malapetaka, malapetaka. Coba saudara sekarang ini, orang rela bertunangan menikah dengan AI. Loh, ini apa enggak zaman edan ini sudah. Orang lebih memilih orang tua itu dengan AI daripada orang tuanya sendiri. Karena merasa orang tuanya enggak bisa memberikan jawaban-jawaban yang memuaskan dia. Tapi kalau saudara tanya AI apa saja, dari hal yang sepele sampai hal yang sangat-sangat sulit, dia punya jawabannya. Dia bisa kasih solusi. Dia bisa kasih jalan keluar. Dia bisa jadi seolah-olah seperti Tuhan. Dalam bentuk yang kelihatan. Dalam bentuk yang nyata, yang cepat. Instan. Sementara saya doa Pak, sudah 5 tahun. Saya tidak dengar Tuhan menjawab saya. Lah iyalah wong Anda tuli. Ya gak dengar. Jelas di firman sudah ada. Kok bilang tidak mendengar itu. Alkitab ini sudah komplit, plit. Ojo ditambah, ojo dikurangi kok. Malah ditambah, dikurangi. Sudah jelas. Gak usah tunggu 5 tahun. Begitu Anda berdoa, Tuhan sudah kasih jawaban. Di mana jawabannya? Lah gak pernah baca Alkitab. Kalau ke gereja baru ditiup-tiup, debunya dibuang. Gak pernah dibaca. Loh, saya repot Pak, bawa Alkitab berat, saya pakai HP. Terserah. Mau pakai HP terserah. Mau iPad apa, saya nggak ngerti istilah. Pakai aja apa. Yang penting isinya Alkitab. Jangan primbon. Jangan yang lain. Alkitab. Alkitab gitu. Tadi lagunya Pak Abed itu biasanya disambungnya sama jangan kau bimbang. Nyanyi sembayang, nyanyi, susahmu hilang. Biasanya disambungnya ke situ. Tapi Pak Abed tadi memodifikasi. Nggak apa-apa. Jadi harusnya kalau semakin berdoa itu susahnya hilang. Ini enggak. Sudah doa Pak 5 tahun. Mana buktinya Tuhan ini? Tuhan nggak ada. Tuhan nggak adil. Tuhan nggak jawab. Tuhan. Sampai selesai akhirnya jadi apa? Tambah sumpek. Tambah bingung. Harusnya habis berdoa itu tenang Bapak Ibu. Harusnya habis berdoa itu enak gitu loh ya. Amin. Ada Bapak Ibu yang pulang dari gereja justru gak tenang. Tambah kepikiran, tambah takut, tambah bingung, tambah isin. Khotbahnya kok kayak ngono ya, isin aku. Gak perlu Bapak Ibu. Ini kenyataan. Nah ini yang akan saya tekankan sekarang. Karena 2 ayat ini sudah. Yang lalu saya sudah sampaikan. Mari kita buka Wahyu 14 ayat 12. Wahyu bukan Mbak Yu. Wahyu 14 ayat 12. Ya, karena Mbak Yu sudah pulang. Wahyu 14 ayat 12. Ayo. Saya coba memberikan sesuatu yang gampang. Supaya ketika Bapak Ibu di rumah baca Alkitab bisa membaca seperti cara saya membaca. Saya kasih tahu caranya gampang. Supaya kita bisa membedah 1 ayat ini. Ya, kita lihat ini. Kita lihat Bapak Ibu, perhatikan baik-baik cara saya membaca. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Sekarang saya akan baca untuk mengajarkan kepada Bapak Ibu. Kalau nanti di rumah ketemu ayat seperti ini bisa dibaca seperti ini. Yang penting di sini ialah ketekunan. Sampai di sini adalah Tuhan mau saya hidup tekun. Berhenti dulu di situ. Yang Tuhan mau saya ini jadi orang yang tekun. Tekun sama artinya dengan setia.
Tekun, setia sama dengan tidak mutungan. Tekun dalam hal apa ya? Setia dalam hal apa ya? Hidup kudus. Tuh kan enak toh? Tuhan itu mau kita tekun di dalam kekudusan. Tuhan mau kita tekun di dalam apa? Menuruti perintah Allah. Berarti apa? Tadi hidup tekun dalam kekudusan. Sekarang hidup tekun dalam ketaatan. Loh lah enak. Terus apa? Dan iman kepada Yesus. Dan hidup tekun dalam keimanan kepada Kristus. Tuhan memerintahkan saya tekun. Tekun dalam kekudusan. Tekun dalam ketaatan. Tekun dalam keimanan. Sudah. Enak kan? Saudara menemukan mutiaranya. Saudara menemukan sesuatu enggak? Tapi saudara juga bisa baca dengan versi yang lain. Lah ketika saya menyampaikan seperti ini, buat saya ini sebuah penerangan dari Roh Kudus. Sehingga saya bisa ngerti, oh ternyata saya ini harus hidup tekun. Tekun di dalam apa? Di dalam kekudusan hidup. Tekun dalam apa? Di dalam ketaatan. Untuk mentaati, mengikuti semua perintah Allah. Perintah Allah, gak ada perintah Allah itu yang jelek, gak ada perintah Allah itu yang jahat, gak ada perintah Allah itu membuat kita supaya membunuh orang, mencaci maki orang. Lalu tetap beriman, menjaga keimanan kepada Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara berkata, Pak saya gak mau yang versinya Bapak, saya mau versi saya, gak apa-apa, apa versinya? Oh yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Mau sampai sini. Oh berarti saya ini adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Dikuduskan oleh darah dan tubuh Kristus. Karena saya sudah dikuduskan. Saya harus tekun. Boleh. Karena saya sudah dikuduskan. Saya tidak cuma harus tekun. Tapi saya harus taat. Saya harus beriman. Juga boleh. Lihat Bapak Ibu, satu ayat ini kita bisa bedah sedemikian rupa. Maksud saya apa? Dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong saudara dan menolong saya. Saudara boleh pakai yang bawah. Oh kalau hidup beriman kepada Yesus itu berarti harus tekun. Oh hidup beriman kepada Yesus berarti harus setia. Kalau setia atau enggak cukup, lalu apa? Harus hidup kudus. Karena kudus juga buah dari iman. Tidak cuma kudus tapi taat. Bisa juga. Satu ayat ini saudara boleh nikmati. Saudara ada pendeta yang berkata jadilah seperti sapi. Ya jangan. Maksudnya itu cuma sebuah gambaran. Karena sapi itu kalau makan rumput, kalau rumput itu digambarkan Alkitab kayak rumput, rumput itu dikunyah oleh sapi. Tidak tahu, ada yang sekolah kedokteran hewan, kalau sapi ngunyah rumput berapa kunyahan ya? Ada yang tahu nggak ya? Yang jelas gampangnya kalau manusia, kalau kita makan itu normalnya harus berapa kali kunyah? Yang bilang dua angkat tangan, kecepatan dua, berarti keluwen. Apalagi langsung begitu masuk, emplok, lok. Wah, gampang keseretan itu. Langsung siap air satu baskom. Ayo, berapa kunyah yang sehat menurut ilmu kedokteran? 8, berapa? 30 Bapak Ibu. Selang berdedek. Sotonya berdedek. Ya kan? Pasti nggak mau kan? Padahal itu yang sehat itu begitu. Yang saya pernah tahu itu antara 20 sampai 30 itu. Tapi nggak telaten saya Bapak Ibu. Apalagi kalau yang dimakan bobor. Ayo betul nggak Bapak Ibu?
Walaupun gigi lengkap, walaupun gigi lengkap, ya, walaupun tidak pakai gigi palsu, saya sudah pakai soalnya. Walaupun giginya lengkap, tidak pakai gigi palsu, semua pasti pengennya itu instan, pengennya cepet, nggak bisa. Makanya bunyi ayatnya jelas, harus tekun. Bapak Ibu, saya ini kalau ditanya orang, Pak sudah berapa tahun menggembalakan? Maksudnya menggembalakan dalam arti saya pelayanan atau pegang jemaat? Ya sudah, mulai dari pelayanan tahun 91. Agustus tanggal 27 saya lulus sekolah Alkitab. Kalau mau dihitung statnya. Sebelumnya saya sudah. Bahkan waktu masih remaja saya sudah. Saya suka bawa anak-anak kecil masuk gereja. Saya tunggu di depan pintu gereja. Dia pulang saya antar lagi. Sampai katanya orang-orang, repot Regi, ngeterno masuk tapi gak ikut masuk gitu ya. Nah, kalau ditanya dari pengembalaan sejak kapan? Gereja pertama waktu kita ada di Kayon tahun berapa? Istri saya pasti paling hafal kalau angka itu. Tanggal bulan 2005 sampai sekarang berapa? 21 tahun. Berapa jumlah jemaat? Saya ditanya, berapa Pak jumlahnya? Sementara Bapak Ibu ada jemaat gereja lain, itu baru 2 tahun, 3 tahun. Jemaatnya ribuan. Saya bilang biar. Saya nggak pernah ngiler sama yang seperti begitu. Ya, yang penting Bapak Ibu, saya melakukan porsi dan panggilan saya. Kenapa? Orang yang tekun itu harus menghargai apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Betul nggak? Ternyata banyak orang-orang di luar tempat ini yang terkadang bilang, waktu ketemu dia ketemu loh sama orang lain, kenalkan ini pendeta saya. Loh, saya juga ya nggak apa-apa, tersanjung saja, tapi bukan tersanjung 10. Saya bilang iya, puji Tuhan saya diakui sebagai gembalanya, sebagai pendetanya. Tapi dia bilang, Pak maaf ya saya nggak bisa kalau ke gerejanya Bapak. Kenapa? Ya karena saya ini punya komunitas Pak. Komunitasnya itu ada sendiri. Ya saya tahu nggak apa-apa. Ada yang karena, banyak macam Bapak Ibu, banyak macam. Karena itu saya bilang yang penting ini Bapak Ibu. Ayo kita mau belajar menjaga kekudusan di hidup kita kepada Tuhan. Menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan menjaga keimanan kita kepada Tuhan. Ya. Apa sih musuh terbesar kita hari-hari ini? Dalam sistem Babel. Apa? Kenyamanan. Ini satu di antara yang lain. Kenyamanan. Orang bilang, enak Pak gerejanya itu. Ininya Pak, gede Pak. Kayak gedung bioskop. Kursinya Pak, itu kalau diduduki, empuknya Pak, minta ampun. Kayak ada di sorga. Lu baru kaya lu sudah minta ampun. Lu sementara kalau gerjalan kayak di neraka Pak. Pewanas sih Pak, wis iki sampai Alkitab ini dibuat kipas. Sampai capek tangan saya nih, saking tebeli. Hati-hati dengan kenyamanan. Enak Pak, itu kalau WL-nya Pak, suaranya itu kalau melengking itu Judika kalah Pak. Itu WL-nya itu asli Pak dari sorga. Oh jadi WL lain dari neraka. Ini Pak pemain keyboardnya. Ini keyboardnya Pak 5 Pak. Jadi kaki ikut naik. Loh, kenyamanan ini bahaya loh Bapak Ibu. Itu anak-anak yang gak bisa sekolah Pak. Enggak cuma dikasih uang sekolah Pak.
dibelikan sepeda motor. Saudara lihat, ada enggak contohnya? Loh saya enggak, saudara jangan terus bilang gini loh. Oh itu Pak Terus nunjuk gereja itu. Pak Terus, enggak saya nunjuk di Alkitab. Ada ayatnya, gereja mana itu? Laodikia. Semua bilang gereja Laodikia. Jadi 7 gereja di Asia Kecil itu menjadi patron, menjadi apa istilahnya blueprint semua gereja yang ada di dunia. Blueprint gereja Laodikia itu kaya raya Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang apa? Ternyata, ternyata di hadapanku kamu miskin, kamu buta, kamu telanjang. Wah, kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, malu gak di hadapan Tuhan? Secara finansial, secara materi, secara kekayaan, ini gereja yang kaya raya loh. Tapi di hadapan Tuhan yang empunya langit bumi dan segala isinya, yang emas itu adalah lantai di sorga. Batu permata jadi pilar-pilar. Tuhan berkata apa? Kamu miskin. Kamu berkata kamu bisa melihat, ternyata kamu buta. Kamu juga telanjang. Bajunya mewah-mewah Bapak Ibu. Bajunya bagus-bagus. Bila perlu sini ake, sini permata, sini berlian, sini emas, sini apalagi. Ya, mungkin banyak yang dipakai perhiasannya. Mungkin kalung seperti rantai regal itu, roti mari regal. Saking tebelnya. Ya, bila perlu ini antingnya ada 10 di sini sampai naik ke atas. Bila perlu hidung pun dikasih anting. Tuhan bilang kamu miskin, kamu buta, kamu telanjang. Kenapa Bapak Ibu? Tidak ada seorang pun bisa menyembah kepada 2 Tuhan. Saya ini bertemu banyak orang yang kecewa dengan kepemimpinan di gereja. Mereka banyak yang curhat dan mencurahkan isi hati. Dan mereka kecewa dengan banyak gereja. Saya cuma berkata, tapi jangan pernah kecewa sama Tuhan. Amin. Coba bilang sama kanan kiri, jangan kecewa sama Tuhan. Artinya apa? Gak ada yang sempurna Bapak Ibu. Yang bisa membuat kita ini betul-betul tenang dan bahagia. Hanya Tuhan. Amin. Karena itu mari saat ini apapun pergumulan Bapak Ibu. Apapun kesulitan yang Bapak Ibu alami. Percayalah yang kita ikuti adalah Allah yang maha segala-galanya. Ketika saudara punya pergumulan tentang anak, tentang suami, tentang istri, tentang pekerjaan, tentang karir, tentang uang, tentang hidup pernikahan, tentang masa depan, tentang kesehatan, tentang hal pribadi. Jangan sampai menempuh cara-cara Babil. Jangan sampai mencari cara-cara yang semu, yang naif, yang kelihatannya menjanjikan, mendatangkan keuntungan, tapi ternyata membuat kita jauh daripada kerajaan Tuhan, lalu membuat kita dekat kepada kerajaan dunia. Segala hormat dan kemuliaan, pujian dan ucapan syukur dari hati kami, dengan segala hormat Tuhan layak menerima semuanya. Dari awal ibadah sampai akhirnya tidak ada nama lain. Roh Kudus telah memimpin dan membawa kami untuk meninggikan, memuliakan dan mengagungkan Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan, sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, Tuhan melihat hati anak-anak-Mu. Tuhan yang mengenal mereka satu demi satu, lebih daripada siapapun mengenal mereka, bahkan diri mereka sendiri. Apalagi saya hamba-Mu ya Tuhan. Karena itu lanjutkan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Lanjutkan kemurahan-Mu, lanjutkan pertolongan-Mu, lanjutkan hikmat, kemampuan atas kehidupan mereka semuanya. Sehingga mereka boleh menjadi seperti bintang-bintang yang cemerlang di tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan, kegelapan, dan kenistaan ini. Biarlah umat-Mu menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan yang baik dimanapun mereka berada. Kami menyatukan hati memberkati dan menyerahkan anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir, yang akan mengikuti ibadah lewat YouTube. Semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada, tangan kasih Tuhan, kemurahan dan anugerah Tuhan melingkupi, memberkati, dan menolong semuanya. Saat ini kami berdoa menyatukan hati untuk putri dari Bapak Gunawan. Kami menyerahkan Ibu Linda di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau menjamah, Engkau memulihkan, dan Engkau menolong Ibu Linda di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Ibu Linda menerima kesembuhan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberi kekuatan, penghiburan, dan pertolongan, sehingga Bapak Gunawan dan Ibu Gunawan dapat menjaga, mendoakan, merawat putrinya dengan kekuatan ilahi dari Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memberkati Bapak Presiden dan Wakilnya, semua jajaran menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, sampai pemerintahan di daerah, semua diberkati oleh Tuhan. Diberikan hati yang takut akan Tuhan. Dan biarlah setiap kebijakan, setiap sistem pemerintahan yang akan diatur, jangan sampai membuat kami rakyat menjadi menderita, menjadi susah, menjadi tertekan, dan menjadi ketakutan. Tuhan tolong supaya perekonomian di negeri kami boleh dipulihkan dan boleh mengalami pertolongan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, akan menyertai, mengurapi, dan memimpin hidupmu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin.